Pada tahun 2018, FIDA merupakan penyedia layanan identitas digital yang memanfaatkan sertifikat elektronik untuk memberikan layanan autentikasi multifaktor, tanda tangan elektronik tersertifikasi, dan verifikasi identitas online. Nah, sebelumnya saya informasikan juga bahwa untuk menghormati tamu undangan dan juga narasumber, sepanjang acara ini saya akan menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris secara bergantian. Sesekali saya juga akan meringkas poin-poin pembicaraan dalam bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu, kami persilahkan bagi segenap hadirin yang hendak bertanya dalam bahasa Indonesia, nanti akan saya bantu untuk menerjemahkan kepada narasumber yang bersangkutan. Baiklah Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi, izinkan saya memperkenalkan para pembicara kita pada hari ini. It is now my pleasure to introduce our speakers. Kami ucapkan selamat datang kepada Ibu Sati Raswanto, CEO and Co-Founder of FIDA, juga pada Bapak Ahmad Taufik, Head of Product, dan Ibu Olivia Mutia Abdar, Head of Inside Sales. Kami ucapkan selamat datang tentunya kepada narasumber dari DocuSign. We'd like to welcome Mr. Eason Wang, Senior Channel Resale Manager ASEAN of DocuSign. Thank you so much, Mr. Eason Wang, for being here with us. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita bergerak menuju sesi sambutan, presentasi, dan juga diskusi, izinkan saya untuk memberikan sedikit informasi singkat mengenai acara hari ini. Pandemi mendorong lahirnya Anywhere Economy, yang mengubah cara transaksi antara konsumen dan bisnis tanpa adanya kontak fisik dan juga tatap muka. Tren ini membuat banyak bisnis sadar akan pentingnya menggunakan ekosistem digital, termasuk dengan bekerja secara daring atau remote experience, dan memberikan persetujuan terhadap dokumen melalui tanda tangan elektronik. Nah, seiring tren penggunaan tanda tangan elektronik yang semakin populer di Indonesia, FIDA, penyelenggara sertifikat elektronik atau PSRE di Indonesia dengan standar global, mengumumkan kerjasama dengan DocuSign, pemimpin global dalam industri tanda tangan elektronik. Nah, kerjasama ini akan mendorong proses verifikasi identitas online atau eKYC bertaraf global tanpa hambatan, serta meningkatkan kepastian hukum tanda tangan elektronik DocuSign di Indonesia. Dengan sinergi ini, transformasi digital lewat pengalaman tanda tangan elektronik tanpa hambatan dapat semakin dirasakan bagi semua pengguna di Indonesia. Baiklah Bapak Ibu, mari sekarang bersama-sama kita masuki agenda pertama acara hari ini. Untuk itu, mari kita sambut Ibu Sati Raswanto, Co-Founder dan CEO of FIDA, untuk memberikan sambutannya pada kesempatan kali ini. Kepada Ibu Sati, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mbak Siska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama izinkan saya kembali mengucapkan terima kasih kepada mitra kami Bapak Eason Wang, Senior Channel Resale Manager ASEAN dari DocuSign yang sudah hadir bersama kita pada pagi hari ini. I would like to extend my gratitude to Mr. Eason Wang, Senior Channel Resale Manager ASEAN of DocuSign for being with us today. Izinkan saya juga untuk menyapa dan menyampaikan terima kasih kepada rekan saya, Bapak Ahmad Taufik, Head of Product FIDA, serta Ibu Olivia Mutia Abdar, Head of Inside Sales dari FIDA. Dan tentunya selamat pagi dan selamat datang kepada Bapak, Ibu, rekan-rekan, dan teman-teman yang hadir hari ini atas kesediaan waktu dan waktunya hari ini di pagi yang baik ini. Senang sekali kita dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti acara hari ini meskipun secara virtual, semoga tidak mengurangi semangat dan manfaat bagi kita semua. Sebagai pelopor dalam industri tanda tangan elektronik, DocuSign telah membantu banyak sekali bisnis untuk mengotomasi, menandatangani, dan mengelola berbagai macam dokumen perjanjian. Di saat yang sama, FIDA adalah penyelenggara sertifikat elektronik Indonesia berstandar global yang dapat melakukan proses verifikasi dan autentikasi dengan nyaman dan terpercaya. DocuSign dan FIDA bekerja sama untuk memperkuat jaminan hukum bagi para pengguna tanda tangan elektronik di Indonesia, di mana dokumen yang sudah ditandatangani dengan produk tanda tangan elektronik dari hasil kemitraan kami ini akan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan basah di mata hukum Indonesia. Dan kami merasa terhormat untuk menjadi penyedia layanan terpercaya atau Digital Trust Provider pertama DocuSign di Indonesia.
Mungkin untuk teman-teman yang belum familiar dengan FIDA, kami dari FIDA adalah penyelenggara sertifikat elektronik. Kami berinduk di Kementerian Kominfo, dan kami terus menjunjung konsep Beyond Compliance yang memacu kami untuk menggunakan teknologi kelas dunia dan standar keamanan global demi memberikan rasa aman dan nyaman bagi para pengguna kami. Layanan platform identitas digital FIDA dilengkapi dengan face recognition dan liveness detection mutakhir yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan-rekan dari FIDA di sesi berikutnya. Kami telah tersertifikasi ISO 27001 dan merupakan PSRE satu-satunya hingga saat ini di Indonesia yang memiliki sertifikasi Global Web Trust, sehingga memungkinkan operabilitas dan integrasi ke berbagai platform global seperti DocuSign. Komitmen kami terhadap speed, kecepatan dan kenyamanan layanan kami, terhadap scale, kemampuan kami untuk memberi layanan dalam skala besar tanpa mengurangi kualitas, dan security atau standar keamanan tertinggi, sejalan dengan komitmen DocuSign untuk memberi yang terbaik bagi pengguna, sehingga kemitraan ini sangat tepat untuk memperluas penetrasi tanda tangan elektronik tersertifikasi di Indonesia. Apa saja yang dapat disediakan dari kerjasama antara FIDA dan DocuSign? Kerjasama ini menyediakan opsi tambahan bagi pengguna tanda tangan elektronik DocuSign untuk mendapatkan legal assurance atau status nirsangkal melalui verifikasi identitas online dan sertifikat elektronik FIDA. Melalui kerjasama ini, pengguna yang melakukan tanda tangan elektronik di platform DocuSign akan mendapatkan sertifikat elektronik sebagai hasil verifikasi identitas yang terpercaya. Sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh FIDA ini memberikan jaminan keamanan dan kerahasiaan data bagi pengguna, dan menjadikan tanda tangan elektronik tersebut memiliki jaminan kekuatan hukum yang nirsangkal di mata hukum Indonesia. Seluruh proses ini menggunakan global best practice untuk pemrosesan dan penyimpanan data. Karena FIDA mengimplementasikan end-to-end encryption bagi seluruh transmisi data, maka kerahasiaan data pengguna dapat dijaga dan hanya digunakan sesuai kebutuhan pelanggan. Untuk mencegah penyalahgunaan identitas atau identity fraud, verifikasi identitas online kami dilengkapi dengan verifikasi biometrik dengan liveness detection yang mengacu pada database identitas nasional resmi di Indonesia. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada DocuSign atas kemitraan yang baik ini. Trust atau rasa percaya sangatlah penting dalam pertumbuhan bisnis maupun ekonomi digital Indonesia. Dan dengan kemitraan ini, kami harap dapat meningkatkan rasa percaya dan kenyamanan bisnis bagi pengguna dalam melakukan transaksi online, terlebih di era low-touch ekonomi pasca pandemi ke depan. Sejalan dengan komitmen FIDA terhadap social impact, kami juga berharap kerjasama ini bisa mendukung akselerasi pertumbuhan digital di Indonesia dan mempercepat inklusi keuangan di Indonesia. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua. Dan saat ini saya serahkan kembali ke Mbak Siska. Atas paparan pembuka pada siang hari ini, dari sambutan hangat Ibu Sati, kita jadi tahu ya bagaimana FIDA dan DocuSign sangat bersemangat untuk menjalin kerjasama ini. Dan tentunya kita semua patut nih menyambut dengan gembira, apalagi di era anywhere economy ini, yang pastinya penggunaan tanda tangan elektronik akan tumbuh di Indonesia. Thank you Ibu Sati for the kind remarks. We understand the excitement of the FIDA and DocuSign partnership, and it is very special to all of us because in this emerging anywhere economy era, where digital and electronic signature usage will grow for sure in Indonesia. Nah Bapak Ibu, setelah kita lanjutkan rangkaian acara FIDA DocuSign hari ini, saya ingin ajak kembali nih semua panelis untuk menyalakan kamera mereka dan mengabadikan acara hari ini melalui sesi foto bersama. So I'd like to invite again Ibu Sati, along with Ibu Olivia, Mr. Isen Wang, and Bapak Taufik. Please turn on your camera and prepare to join the group photo session. Para hadirin kami persilakan juga ya untuk bisa mengabadikan momen yang sangat membanggakan ini dan juga mengambil gambar melalui screenshot di layar Anda masing-masing. Kita sambut kembali sesaat lagi Ibu Sati, Ibu Olivia, Mr. Isen, dan juga Bapak Taufik untuk sesi foto bersama. Ya, sudah hadir di layar, mari bersama-sama bersiap-siap untuk mengambil gambarnya. Ladies and gentlemen, let's put our best poses on my count. 3, 2, 1. Okay, first picture done, but I think we should take another one just to make sure that everyone can get the mementos of today's event. So once again, ladies and gentlemen, on my count, 3, 2, 1. There we have it. Thank you very much, ladies and gentlemen.
for the group photo session, dan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah bergabung juga dan mengambil gambar. Nah, sekarang mari kita lanjutkan agenda acara kita selanjutnya, di mana saya akan persilahkan Mr. Eason Wang, Senior Channel Resale Manager ASEAN of DocuSign, untuk menyampaikan paparannya. So, ladies and gentlemen, please welcome Mr. Eason Wang, Senior Channel Resale Manager ASEAN DocuSign, to deliver his presentation. To Mr. Eason, the spotlight is yours. Hi, good morning, everyone. My name is Eason. Thank you, Siska, for the introduction. It's a pleasure for me and DocuSign to be here sharing with you more around DocuSign and the partnership with VIDA today. So let me just jump straight into the slides. So we'll touch on the ultimate guide to getting started with DocuSign. And basically the agenda today, we're going to cover off some agreement process and what it means and how it exists in most companies today. Next slide, please. Next slide, please. So basically the agenda is we'll touch on some agreement process. We'll touch on some DocuSign benefits. We'll touch on also on why DocuSign, how DocuSign can help you and your business today. We'll run through some customer success. And last but not least, I'll hand over to a pre-recorded video of my colleague Neil Wu, who will run through the integration between DocuSign and VIDA. Next slide, please. So first of all, just to highlight, as you can see, the agreement is everywhere today, and it's virtually running all business. And you can see that, in fact, DocuSign could actually fit into every process in every department today, ranging from sales, marketing, services, even HR. And as you can imagine, if there's any process that's related to paper process, end-to-end process, DocuSign could, in a way, be a solution of your choice to consider going digital. Next slide, please. And well, if you take a step back and just look at the processes today, if you can imagine, it can be pretty manual, right? If you look at how you prepare a contract, how you print out the contract and get the discussion going. And moving on to the next step of getting signing done to be, going back to the last slide, please. Last slide, please. Yeah, anyway, just, yeah. So anyway, just to touch on the last slide earlier, first of all, if you round up all the process, if you look at the paper process today, it can be pretty costly, right? That's one thing. And secondly is, it can be pretty slow too. If you want to get a contract to be signed, it probably take days instead of hours or minutes to get a contract done. The next thing is can also be pretty unfriendly. Well, if you look at how process today is pretty fragmented, if you want to get signature done, go through how you probably need to go through a few steps and pretty much a few touch points to get a contract to be completed. And last but not least, it can also be pretty risky. So if you can imagine how a contract is being completed today, and the process are not well-rounded, and that could be some risk, right? And with DocuSign, we can actually help you to save money. Next point, please. We can also help you to save time. Basically, like I mentioned, we can actually cut the signing process down to minutes instead of days. The next point, please. And at the same time, we'll also help you to automate your workflow, right? And how can we put it, instead of manual process, how you do it on a day-to-day basis, using DocuSign platform to digitize and streamline all the processes. Next slide, please. So all in all, if you look at the agreement process today, statistically in the backend, we have done a backend check is that 82% of contract using DocuSign will get completed within a day. And at the same time, up to 50% of the agreement are actually completed in less than 15 minutes. Next slide, please. And along with that, right, signing is not our only core business. So besides e-signing, we can actually offer you a lot more. And if you look at DocuSign, we do offer this end-to-end solution
in DocuSign Agreement Cloud, where we can help you to prepare your contract, to do e-signature, and we can act and manage your contract all in certain solution. We also have solutions like contract lifecycle management, which could help you take care of solutions like redlining, contract negotiation, and many more. So next slide, please. And along with that, right, we also provide enhanced authentication, like for example, e-signature SMS delivery, where we can help you to authenticate your user whenever you need them to, sign off a certain document. Next slide, please. Responsive signing, we also offer a very, a way to reform and get your contract to be formed nicely on your smartphone, and you can sign off on a very easy way. Next slide, please. And that's actually, the next point is actually a very important point where we will ensure compliance and reduce risk. So whenever every contract is being signed, we do provide a very detailed audit trail where it talks about when the contract is open up, when the contract is signed, and when the contract is even open. And along with that, it will adhere to the local regulation that allows you to audit the contract whenever a contract is done. Next slide, please. And of course, as a US company, we do provide a lot of top security and privacy standards, and we adhere to all regulation should you need to interact with all your international customers. Next slide, please. And along with that, DocuSign also offer a high number of API integration, almost 400 plus integration today, where we can integrate with all the relevant solutions that you are holding today and can provide seamless integration. Next slide, please. And of course, along with that, we do have a lot of partnership with key brandings and customers around the world. And you can see some of the local customers here like Gojek and many more, which will give you an assurance that a lot of users are actually using DocuSign today. Next slide, please. So the DocuSign difference. So just to highlight on this point is that some of the reason why you would like to consider DocuSign. And number one is we are the number one e-signature in the solution in the market today. We have over 1 million paying customer. And as you can see, a lot more millions of customers are actually using DocuSign today. Sorry, can you move on to the last slide, previous slide, please? Okay, anyway, just to move on, right? The second point on our difference is that we provide up to 99.99% in terms of the server uptime and unmatched security and scale. And last but not least, just I mentioned about the integration. We offer over 400 plus integration in the market today, which will help you to integrate all your internal enterprise solution and help you to manage your solution. Sorry. So now, let me just hand over to my colleague to do the demo. Today, I'm going to bring you through the journey of VIDA signing with DocuSign. Over the home page of DocuSign, the sender will click on the Start button and select a template that is ready for VIDA signing. Once that is done, the sender is required to input the name as well as the email address of the signer. Do ensure that the signature type is specified as VIDA. Once that is done, the sender clicks on the Send button and the envelope will be sent over to the signer. From a signer perspective, signer will open up the email and is required to review and sign the document. Click on Review Document. And the signer will be directed to the DocuSign signing page. Over here, signer will review the document, make sure everything is good to go before clicking on the Sign tab and adopt the signature on the document.
Once done, click on continue. And as part of the VIDA signing process, the signer is required to complete a series of verification. Click on next. And the signer is required to input his email address as well as his mobile number. Once that is done, click on continue, and the signer is required to capture a picture as part of the verification process. Once done, an OTP will be triggered to the mobile device of the signer. Click on verify. And this will complete the whole signing process from a VIDA signing perspective. Right, thank you for my colleague Neil doing the demo. Just to highlight, the demo earlier was done using the local number, Singapore number, but this is just a demo account. We do, if you were to do the full process, you will need to use, of course, a local number in Indonesia, as well as the KTP cert to complete the whole process, right? With that, let me just hand back to Siska. Presentasi Mr. Isen, kita bisa melihat ya, sebagaimana besar industri tanda tangan elektronik secara global. Dan bagaimana Indonesia adalah salah satu market yang sedang bertumbuh nih. Tentunya ini adalah sesuatu yang patut sekali ya kita sambut dengan sangat senang, karena Indonesia merupakan market yang sangat potensial bagi industri yang sedang berkembang ini. Nah, industri tanda tangan elektronik ini juga adalah sesuatu yang akan kita bicarakan lebih dalam lagi pada hari ini, dan bagaimana DocuSign dan juga VIDA akan memperluas pasar tanda tangan elektronik di Indonesia. Now, based on Mr. Isen's presentation, we now can understand better how big digital and electronic signature globally are, and how Indonesia is one of the growing markets for the digital and electronic signature industry, as well as how DocuSign and VIDA plan to grow the industry in Indonesia. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, saya ingatkan bagi Bapak Ibu, para hadirin sekalian yang ingin bertanya, silakan ya, jangan sungkan-sungkan, submit saja pertanyaannya di fitur Q&A pada Zoom-nya masing-masing, dan tentunya harus menggunakan format nama perusahaan, isi pertanyaan, dan ditujukan kepada narasumber yang mana, supaya kami lebih gampang ya mensortir pertanyaan yang masuk. Nah, pertanyaannya nanti akan kami bacakan pada sesi tanya jawab yang kami sediakan khusus untuk Bapak Ibu semua dalam kesempatan hari ini. So, ladies and gents, before we move on to the next agenda, I'd like to remind you that you can ask any questions to the panelists. If you wish to do so, please submit your questions through the Zoom Q&A using this format. Your name, name of the company, your question, and to whom the question is directed to. All questions will be answered in the Q&A session later. Bapak Ibu, mari kita lanjutkan agenda acara hari ini dengan presentasi dari Bapak Ahmad Taufik, Head of Product VIDA, untuk memberikan paparannya pada hari ini. Kepada Bapak Taufik, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mbak Siska untuk waktunya. Bapak Ibu semua yang hadir di webinar ini, saya ucapkan selamat pagi, selamat datang semuanya. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Ibu Sati Raswanto, Mbak Olivia, rekan saya dari VIDA, serta Isen Wang, my colleague from DocuSign this morning. Pagi ini saya akan mencoba memberikan paparan dari VIDA, khususnya dari sudut pandang
layanan dan produk yang kami bangun dalam konteks kerjasama antara FIDA dengan DocuSign. Untuk slide presentasi, silakan untuk ditampilkan. Terima kasih. Ya, saya membawa tema mengenai FIDA DocuSign Integration, Improving Customer Experience and Security with Trusted Digital Identity. Ya, kata kuncinya terkait FIDA sebenarnya adalah Digital Identity. Next. Ini saya rasa Bapak Ibu semuanya sepakat bahwa dengan adanya situasi COVID beberapa tahun terakhir ini memang tadi low touch economy, anywhere economy, banyak istilah, tapi intinya proses yang tadinya cenderung tatap muka, manual, bergerak arahnya menjadi lebih digital. Jadi secara data ini ada hasil research di US, tapi ini juga mungkin relevan dengan kondisi di kita juga. Kita bisa lihat bahwa setelah masa pandemi dan sampai sekarang dan mungkin akan berlanjut terus, interaksi kita banyak di model digital, termasuk webinar kita pagi ini. Kita bisa bertatap muka secara virtual tanpa mengurangi esensi dari pesan atau apa yang kami akan sampaikan gitu. Dan hal ini pula yang berlaku sama ketika kita berinteraksi di bisnis maupun society. Khususnya kalau yang mungkin sangat berasa adalah di financial industry ya. Financial industry, financial inclusion, digital inclusion, semua arahnya ke sana. Nah, FIDA sendiri melihat bahwa tanda tangan elektronik atau digital signature ini menjadi hal yang sangat relevan untuk kita manfaatkan. Ada beberapa hal, diantaranya adalah karena dengan tanda tangan elektronik ini resikonya dapat dikurangi ya. Karena ketika kita berbicara digital, ketika semua perjanjian, surat, itu udah soft copy, kalau misalkan tanpa pengamanan itu kan akan sangat mudah untuk dimanipulasi, diduplikasi, dan lain-lain. Jadi itu yang sangat penting, kenapa tanda tangan elektronik menjadi sangat relevan. Lalu hal berikutnya adalah dengan tanda tangan elektronik saat ini yang FIDA hadirkan dan FIDA tawarkan, itu bisa dijalankan secara fully remote. Jadi interaksinya tanpa ada interaksi secara tatap muka sama sekali. Hal yang paling penting dalam tanda tangan elektronik kaitannya dengan interaksi tatap muka adalah sebenarnya kepercayaan bahwa siapa yang melakukan tanda tangan. Nah, ini FIDA secara produk dan secara layanannya memang sudah didesain dan memang sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, bahwa kita bisa menjalankan fully remote proses. Tadi juga dari sisi Ethan mention mengenai efisiensi, kecepatan proses, dan lain-lain. Tentu saja dengan proses yang digital, fully online, efisiensinya bisa di-increase, productivity-nya bisa ditingkatkan. Tadi bahkan ada angka yang 80% bisa selesai untuk perjanjian yang ditandatangani semua pihak, bahkan di 50%, 15 menit itu bisa diselesaikan. Intinya adalah keuntungan yang kita dapat adalah service level agreement-nya tentu akan lebih cepat, cost-nya lebih efisien, dan secara operasional akan lebih besar. Maksudnya jangkauannya gitu ya, secara scalability-nya. Dan yang tidak kalah penting adalah mengenai status legal gitu. Jadi ini ada legal assurance-nya ketika kita berbicara mengenai tanda tangan elektronik tersertifikasi di Indonesia yang memang sudah diatur oleh perundang-undangan. Boleh next slide. Ya, menyinggung kembali mengenai FIDA, siapa itu FIDA dalam konteks kerjasama antara FIDA dan DocuSign saat ini. Jadi FIDA ini adalah penyelenggara sertifikasi elektronik berinduk atau Routed Certificate Authority di bawah Kominfo. Ini juga tadi sudah disebutkan oleh Bu Sati di awal. Yang tidak kalah penting, kami menyiapkan produk dan layanan itu dalam bentuk
integrated digital identity platform, sehingga bisa diintegrasikan, bisa dimanfaatkan di DocuSign seperti yang kita lagi sosialisasi saat ini. Karena konsep dari desain layanan dan produknya memang sudah berbentuk platform yang fully integrated gitu. Yang berikutnya adalah cloud ready product. Ini artinya Bapak Ibu yang nanti akan menggunakan layanan DocuSign VIDA tidak perlu repot-repot lagi nyiapin infrastruktur dan lain-lain. Itu cukup subscribe, cukup nanti proses onboardingnya, memiliki sertifikat elektronik VIDA yang tersertifikasi, bisa memanfaatkan semua layanan dalam cloud yang sudah disiapkan oleh VIDA dan DocuSign. Yang terakhir adalah kami dalam membangun produk dan layanan, kami selalu mencoba untuk menggunakan standar paling tinggi. Jadi kami mengikuti Top Global Technology Implementation. Jadi ini yang kami percaya juga kami bisa berlanjut kolaborasi dengan partner-partner seperti DocuSign untuk jangka waktu panjang, karena memang teknologi yang kami gunakan teknologi yang sudah dipersiapkan untuk bisa support dalam proses yang panjang tersebut. Next slide, please. Ini sedikit mengenai VIDA dari awal dibentuk. Jadi kami berdiri di tahun 2018. Yang pertama kami lakukan adalah kami comply dengan regulasi di Indonesia mengenai penyelenggaraan sertifikasi elektronik. Jadi di tahun berikutnya kami sudah terdaftar, tersertifikasi, dan sampai sekarang kita tiap tahun mendapatkan audit dari regulator, dalam hal ini Kementerian Kominfo, dan sambil terus kita comply dengan regulasi di Indonesia, kami juga mengikuti regulasi dan standar global. Jadi beberapa hal di sini yang terlihat adalah Web Trust. Web Trust ini adalah standar keamanan khusus untuk sertifikat elektron atau sertifikat authority atau CA, standar global. Kami juga menjadi member dari Cloud Signature Consortium. Ini khusus untuk urusan tanda tangan elektronik yang tadi cloud ready, integrated, dan lain-lain. Dan dengan DocuSign yang mudah-mudahan bisa menghadirkan layanan yang lebih terutama kalau dari sisi DocuSign tentu di market Indonesia memiliki legal assurance saat ini dengan support dari VIDA, dan untuk seluruh Bapak Ibu pengguna layanan tanda tangan elektronik, dokumen workflow seperti DocuSign itu bisa melanjutkan memanfaatkan solusi-solusi dari DocuSign. Jadi selain itu juga kami terregister di OJK dan kami menjadi authorized partner dari Dirjen Dukcapil juga untuk verifikasi identitas pendudukan di Indonesia. Next. Mungkin saya kembali lagi ucapkan terima kasih untuk teman-teman DocuSign, untuk Isen Wang yang sudah juga hadir di sini. Jadi inti dari kolaborasi antara VIDA dan DocuSign tentu saja manfaat yang pengen kita hadirkan untuk masyarakat Indonesia, bagaimana proses yang selama ini misalkan dengan kontrak, dengan tanda tangan, perjanjian, dan lain-lain yang masih rumit, bisa dijembatani dengan DocuSign VIDA, sehingga prosesnya menjadi lebih simpel, tanpa mengurangi keamanannya, faktor security-nya, bahkan lebih meningkat secara security-nya. Dan yang paling penting tentu saja adalah legal, status legalnya, jadi diakui oleh legal di Indonesia ketika tanda tangan elektronik yang dilakukan di DocuSign menggunakan VIDA. Gitu. Next. Next slide.
boleh next slide. Ya. Dari integrasi antara DocuSign dan VIDA, mungkin saya coba highlight lagi. Kalau DocuSign itu tadi disebutkan adalah market leader saat ini, tentu sangat berpengalaman, sudah sangat teruji secara global untuk solusi layanan dokumen manajemen, untuk automation proses. Jadi kalau misalkan ngomong workflow antara satu perjanjian di mana perjanjian tersebut harus ditandatangani oleh para pihak, workflow di dalamnya bisa dilakukan oleh sistem, bisa ada notifikasi ke penandatangan pertama, kedua, selanjutnya, dan selanjutnya. Lalu juga secara audit trail, secara workflow yang memang sudah sangat kaya banget di dalamnya ya, maksudnya untuk bisa custom dan lain-lain itu sudah sangat teruji. Ini admin boleh kembali ke layar presentasi saya untuk dilanjutkan. Oke. Sedangkan dari VIDA itu yang kami coba hadirkan pertama adalah legal assurance-nya. Mungkin ini kembali ke beberapa slide sebelumnya, boleh? Baik. Nah ini udah di sini, maaf, thank you. Yang dari sisi VIDA-nya, kami sebagai digital trust enabler ini untuk memastikan bahwa orang yang melakukan tanda tangan elektronik tersebut adalah orang yang mengakui bahwa dia sebagai siapa. Jadi itu inti dari digital identity-nya atau digital trust enabler. Yang sangat penting yang kami lihat ya di VIDA adalah bagaimana proses pendaftaran, proses verifikasi identitas itu bisa dilakukan secara meyakinkan, secara aman, tetapi mudah gitu. Jadi masih bisa dilakukan secara remote selama memiliki koneksi internet. Terus identitas yang digunakan juga terpercaya karena terverifikasi langsung ke sistem yang memang dipercaya oleh pemerintah dan diatur oleh undang-undang. Lalu VIDA menghadirkan legally binding digital identity provider ini yang kalau di Indonesia memiliki kedudukan sama dengan tanda tangan basah lah di mata hukum. Yang berikutnya adalah cloud ready product. Ini kembali lagi kunci dari kenapa VIDA bisa terintegrasi, bisa bekerja sama dengan DocuSign adalah karena kita sama-sama layanan yang sudah didesain untuk bisa terintegrasi, interoperability, lalu sistemnya berjalan di cloud sehingga tidak perlu proses penyiapan infrastruktur dan lain-lain untuk implementasi. Dan yang terakhir, yang tak kalah penting adalah secure dan seamless user experience untuk authentication dan authorization. Tadi mungkin di demo yang Izan tadi share di layar, terlihat bahwa untuk tanda tangan itu cukup beberapa step, termasuk di dalamnya ada step verifikasi dengan foto wajah, verifikasi dengan SMS OTP, dan lain-lain. Next. Nah, tadi Bu Sati juga di awal sedikit mention mengenai apa salah satu keunggulan VIDA. Keunggulan VIDA adalah kami mampu untuk melakukan proses verifikasi calon pengguna itu secara remote dan secara meyakinkan karena kami menggunakan data atau identitas biometrik. Tapi kalau kalau dilihat lebih dalam lagi, sebenarnya banyak hal juga yang VIDA harus siapin ya. Berbicara mengenai biometrik, berbicara mengenai verifikasi identitas secara remote, itu kalau di kami minimal harus ada 3 hal yang dipastikan berfungsi lah. Pertama adalah liveness detection. Jadi ini jangan sampai
iya benar seseorang itu mengaku atau menggunakan identitas yang valid, tapi ketika identitas tersebut bukan milik dia, dan dengan cara dia menggunakan foto orang lain untuk mendaftar gitu. Nah, ini liveness detection ini harus ada di sana. Lalu ada hal-hal juga yang sangat beresiko ya ketika berbicara transaksi secara online. Kalau misalkan komunikasinya di dalam sistem tidak diamankan, tidak dienkripsi istilahnya, itu sangat beresiko. Jadi walaupun waktu data inputnya misalkan dipastikan benar, tapi waktu di jalan datanya bisa dimanipulasi oleh hacker, maka itu bermasalah juga. Jadi itu end-to-end encryption. Dan yang terakhir adalah untuk memastikan bahwa ini beneran mukanya saya, misalkan sebagai Taufik gitu. Itu mesin atau engine yang digunakan untuk mengecek bahwa oh ya ini betul, itu harus terpercaya juga. Akurasinya harus tinggi, dan juga untuk kenyamanan speednya juga harus tinggi gitu. Dan VIDA kami selalu percaya bahwa teknologi itu akan berevolusi terus, tidak akan stop di satu titik. Makanya kalau di VIDA kami selalu ambil referensi di standar-standar global gitu. Next. Ini EKYC itu kenapa disebutkan di sini, karena bagian dari tanda tangan elektronik itu pertama adalah proses pendaftaran untuk bisa menandatangani dokumen secara elektronik gitu. Nah, proses pendaftaran tadi kata kuncinya adalah tidak ada proses tatap muka sama sekali, semua prosesnya online, remote. Jadi proses tersebut dilakukan melalui aplikasi, melalui layar, misalkan layar handphone, layar laptop, dan ini kita sebut sebagai proses EKYC. Nah, berdasarkan peraturan yang kita jadikan sandaran untuk tanda tangan elektronik, dalam praktek detail secara teknisnya itu peraturan Kominfo nomor 11 tahun 2018. Jadi untuk setiap orang yang akan melakukan proses tanda tangan elektronik, itu identitasnya harus diverifikasi atau identity proofing istilahnya. Ini harus menjadi harus ada garansi bahwa identitas yang dia gunakan betul miliknya dia gitu. Makanya kalau di Indonesia secara spesifik itu akan memanfaatkan identitas KTP gitu, dan KTP-nya harus valid, biometrik dari pemilik KTP-nya harus valid sebagai pemilik KTP tersebut. Itu mungkin kata kuncinya. Lalu yang kedua adalah consent atau persetujuan bahwa ya saya akan mendaftar untuk memiliki sertifikat elektronik VIDA untuk digunakan pada proses tanda tangan elektronik dan lain-lain, itu harus ada consent-nya. Dan yang terakhir adalah security. Nah, kalau security ini prakteknya yang bisa kita percayai adalah proses audit yang terus-menerus oleh regulator, proses audit juga yang dilakukan oleh auditor global juga di VIDA. Jadi tiga hal itu yang membuat kenapa tanda tangan VIDA, termasuk yang diimplementasikan melalui DocuSign ini, memiliki kekuatan hukum, secara dokumennya juga integritinya pasti terjaga, lalu secara identity atau siapa yang menandatangan itu bisa dipastikan gitu. Next. Ini sedikit mengenai EKYC dan digital signature yang mungkin Bapak Ibu apabila ada dari misalkan lembaga jasa keuangan, ini juga bisa dimanfaatkan dengan optimal. Kenapa? Karena misalkan di fintech atau di banking saat ini teman-teman di sana juga mereka melakukan onboarding customer-nya itu tentu saja secara online, secara remote. Ini bisa relay ke VIDA karena VIDA menggunakan identitas terpercaya tadi. Lalu setelah itu juga bisa dilanjutkan ke misalkan pembukaan akunnya juga yang harus ditandatangani secara elektronik sehingga ada terrekap,
ada dokumennya gitu, itu juga bisa dimanfaatkan sampai di situ. Jadi selain untuk kontrak seperti tadi kontrak life cycle kalau di DocuSign, tentu misalkan di segmen-segmen tertentu seperti yang lembaga jasa keuangan ini sangat juga bermanfaat untuk bisa dimanfaatkan. Next. Mungkin kalau ada yang bertanya, apa sih prosesnya untuk bisa tanda tangan di DocuSign menggunakan VIDA gitu kan? Ya sesimpel 4 tahap ini sebenarnya. Yang pertama adalah daftar di VIDA, itu linknya bisa kalau Bapak Ibu dari perusahaan nanti bisa di invite, ada adminnya bisa mendaftarkan karyawannya, lalu dari sana dia bisa terima email, terus dia bisa upload KTP-nya dan lain-lain. Stepnya sangat simpel. Lalu ketika terbukti bahwa identitas yang digunakan oleh Bapak Ibu itu valid, semuanya betul, akurat, maka VIDA akan menerbitkan sertifikat elektronik yang tersertifikasi. Lalu setelah itu Bapak atau Ibu punya akun, punya tadi kalau misalkan di demo tadi bisa dilihat ada masukin email dan nomor handphone, itu menjadi wakil dari akun Bapak Ibu yang bisa digunakan untuk tanda tangan di DocuSign. Jadi sesimpel itu. Dan outputnya udah jelas adalah secure dan legally binding dokumen yang sudah ada tanda tangan Bapak Ibu di sana. Next. Ini sebenarnya hal yang sama yang barusan Jadi kalau ditarik lebih depan lagi supaya bisa dari DocuSign-nya tentu aja harus memiliki akun DocuSign dulu, Bapak Ibu sebagai perusahaan misalkan. Jadi harus subscribe di DocuSign, itu yang nanti akan dibantu oleh VIDA untuk bisa invite karyawan-karyawan atau siapapun yang akan menandatangan untuk bisa memiliki akun VIDA, lalu tadi melalui link untuk verifikasi, untuk eKYC, dan terakhir adalah proses tanda tangan di DocuSign seperti yang didemokan tadi. Next-nya, ya sebenarnya sih kalau paparan dari saya terkait kolaborasi antara DocuSign dan VIDA yang mencoba menghadirkan solusi untuk tanda tangan elektronik yang seamless, secure, dan memiliki kekuatan legal di Indonesia. Itu mudah-mudahan cukup memberikan penjelasan, dan nanti apabila ada hal-hal lain yang perlu didiskusikan kita bisa bawa di sesi Q&A. Atas perhatian dan waktunya untuk Bapak Ibu semua, saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Siska. Terima kasih banyak Bapak Taufik atas paparannya yang sangat lengkap dan informatif, dan menjelaskan ya bagaimana industri tanda tangan elektronik memang sudah mulai banyak digunakan, dan bagaimana VIDA sebagai PSRE yang sudah diakui secara global dengan mengimplementasikan best practice bagi industrinya. Kita juga melihat bagaimana proses penggunaan tanda tangan elektronik dengan teknologi DocuSign dan juga VIDA di Indonesia. Nah, kembali saya ingatkan bagi para hadirin yang hendak bertanya, silahkan kami masih tunggu pertanyaannya, langsung jadi submit di fitur Q&A di Zoom-nya masing-masing. Jangan lupa gunakan format nama perusahaan, isi pertanyaannya, dan ditujukan kepada narasumber yang mana. Pertanyaan yang masuk akan kami sortir dan kami bacakan pada sesi tanya-jawab nanti. Ladies and gents, once again, we'd like to remind you before we move on to the next agenda, if you have any questions for the panelists, please submit your questions through the Zoom Q&A using this specific format. Your name, the name of the company, your question, and to whom the question is directed to. Questions will be sorted and answered in the Q&A session later. Baik Bapak Ibu, sekarang kita akan masuk ke sesi yang sudah ditunggu-tunggu. It's time for Fireside Chat.
Baik Bapak Ibu, sesaat lagi saya akan berbincang-bincang nih dengan para panelis kita hari ini. Tapi sebelum itu, saya mau mengajak Bapak Ibu semua, para tamu hadirin, untuk mengenal mereka lebih dalam. Ladies and gents, before we talk more with our panelists today, I would like to invite you all to know them better. Pertama-tama, saya akan kenalkan kembali Bapak Ahmad Taufik, Head of Product dari VIDA. Bapak Ahmad Taufik adalah Head of Product dari VIDA dengan pengalaman lebih dari 17 tahun dalam industri IT yang berfokus pada industri sistem pembayaran dengan keahlian di bidang business strategy, business solutions, business development, project management, product development, analysis, and design system. Nah, sebelumnya beliau merupakan Country Product Manager dari Grab, perusahaan ride-hailing terbesar di Asia Tenggara, dan VP Product Tech Development Head Kartuku, salah satu pelopor fintech di Indonesia. Nah, selain itu, di sini juga hadir bersama kita Mbak Olivia Mutia Abdar, Head of Inside Sales dari VIDA. Mbak Olivia Mutia Abdar adalah Head of Inside Sales dari VIDA dengan pengalaman lebih dari 15 tahun di industri IT multinational company, dengan keahlian di bidang sales and business development, focusing di FSI dan government industry, project manager, client relation, manager and software compliance, dan sebelumnya beliau adalah senior territory manager di IBM Indonesia, dan juga beberapa role sebagai senior audit compliance dan territory account manager di Microsoft Indonesia. And also our panelist profile from DocuSign, Mr. Ethan Wang. Mr. Ethan Wang is the DocuSign Senior Channel Resale Manager of the ASEAN region, with experience in the area of sales for tech companies since 2010. Throughout his experience, he has been helping the digital solutions industry across Southeast Asia countries to reach a broader market. Now, Mr. Ethan offers a digital signing solution with DocuSign for companies who are keen to digitize their workplace and improve productivity. Mr. Ethan Wang adalah DocuSign Senior Channel Resale Manager wilayah Asia Tenggara dengan pengalaman dalam dunia sales untuk berbagai perusahaan teknologi sejak tahun 2010. Mr. Ethan telah membantu banyak industri digital di berbagai negara di Asia Tenggara untuk menjangkau pasar yang lebih besar. Kini Mr. Ethan menawarkan solusi tanda tangan elektronik bersama DocuSign untuk perusahaan yang hendak melakukan transformasi digital dan meningkatkan produktivitas. Nah, sudah kita kenal lebih dalam ya para panelis kita pada hari ini. Untuk itu akan saya undang untuk bergabung kembali bersama saya, Pak Taufik, Ibu Olive, dan juga Mr. Ethan. I would like everyone to join me back on the screen, Pak Taufik, Ibu Olive, and Mr. Ethan. Hello everyone, thank you for joining me again. I'm very excited to know more about this very interesting issue that we're discussing today. Tapi sebelum kita mungkin mulai mengizinkan nih para hadirin buat bertanya, nampaknya saya ingin menanyakan beberapa hal terlebih dahulu nih kepada para panelis kita pada siang hari ini. Pertama-tama saya ingin ajukan pertanyaan kepada Pak Ahmad Taufik. Sebelum kita membahas kerjasama VIDA dan DocuSign, mungkin kalau boleh nih Pak, saya mau melakukan refreshment kepada para customer, baik yang sudah familiar ataupun belum dengan tanda tangan elektronik. Pak Taufik, gimana sih sebenarnya bagaimana tanda tangan elektronik itu bekerja dan seperti apa legalitas dan landasan hukumnya di Indonesia? Silakan Pak. Baik Mbak Siska, terima kasih sudah membuka diskusi kita. Mudah-mudahan ini jadi menarik ke depannya pembicaraannya. Jadi kalau ditanya mengenai bagaimana sih cara kerja tanda tangan elektronik, ini tanda tangan elektronik itu mungkin ada yang saya juga sering temuin ketika seseorang menggunakan layar handphone atau ya terutama layar handphone untuk mencoretkan gambar tanda tangannya di dokumen gitu, itu sebenarnya bukan tanda tangan elektronik yang tersertifikasi. Kalau tanda tangan elektronik tersertifikasi ini yang kalau di Indonesia terutama yang mengikuti standar dari Kominfo. Jadi sebenarnya apa itu tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang dalam bentuk informasi elektronik terenkripsi ya, berupa sertifikat elektronik yang digunakan
sebagai verifikasi autentikasi. Jadi kalau misalkan ada satu kontrak yang dibuat dalam format PDF katakanlah, dan di sana ada penanda tangan atas nama Taufik misalkan, dan Taufik sudah melakukan proses tanda tangan di PDF tersebut, maka si file PDF tersebut bisa nanti dibuka oleh sistem, oleh aplikasi, dan di sana bisa terbaca semua informasi elektronik tersebut. Oh, bahwa ya ini sudah ada digital signature atau tanda tangan elektroniknya, dan dicek siapa yang pemilik dari tanda tangan yang sudah dibubuhkan tersebut. Oh ya, Taufik. Siapa penerbitnya? Penerbitnya adalah FIDA, which is FIDA adalah salah satu sertifikat elektronik tersertifikasi di bawah Kementerian Kominfo, di bawah legalnya Indonesia gitu. Jadi bentuknya seperti itu, dan cara kerjanya juga benar-benar komputerisasi gitu. Jadi bukan hanya gambar yang muncul di permukaan. Lalu kalau ditanya mengenai legalnya, tanda tangan elektronik di Indonesia sebenarnya sudah muncul di UU ITE ya, untuk undang-undang yang melindungi praktek ini tanda tangan elektronik. Jadi itu ada di UU ITE, which is yang udah dikeluarkan dari tahun 2008. Untuk lebih spesifik sih di sana ada di pasal 11 gitu. Jadi diatur di sana, dan kalau untuk ke detailnya lagi diatur di peraturan Kementerian Kominfo, Permen Kominfo nomor 11 tahun 2018. Mudah-mudahan itu cukup menjawab, Mbak Siska. Ya, terima kasih banyak Pak Taufik sudah menjelaskan kembali nih kepada para customer kita yang saya rasa ingin kembali mendapatkan penjelasan lebih mendalam mengenai hal itu. Izinkan saya juga untuk memberikan beberapa poin tadi ya dari yang Pak Taufik sudah paparkan dalam bahasa Inggris, supaya Mr. Isen juga mengetahui nih apa yang kita perbincangkan. So Mr. Isen, we're just talking to Pak Taufik, what is actually a electronic signature or digital signature, and Pak Taufik has explained that according to the government regulation, that a digital signature is a signature that is consist of encrypted information, and it is used to make sure that a certain document has not been modified, that it is verified, and that it's authentic. And of course, it has some aspects in it: confidentiality, integrity, authenticity, and also non-repudiation. And it is also very important to make sure that a certain document is legally binding. Kira-kira seperti itu yang sudah dijelaskan tadi ya oleh Pak Taufik. Benar ya Pak Taufik ya, sudah aku jelaskan kembali kepada Mr. Isen. Nah, aku mulai lagi nih pertanyaan berikut kepada Pak Taufik. Bagaimana kerjasama ini bisa menjadi awal naiknya tren penggunaan tanda tangan elektronik di Indonesia, Pak? Ya, sebenarnya kalau berbicara mengenai tren penggunaan tanda tangan elektronik itu benar ya, karena adanya pandemi ya pasti terus dari government juga ada sosialisasi terus-menerus, industrinya juga tumbuh, permintaan dari industri lain yang butuh memanfaatkan tanda tangan elektronik di masa low touch ekonomi ini juga tumbuh sangat pesat gitu. Ya tentu saja ini akan menjadi kesempatan yang sangat baik bagi FIDA dan DocuSign ya. Melalui kerjasama ini, FIDA sebagai penyelenggara sertifikat elektronik atau PSI yang sudah berinduk di bawah Kementerian Kominfo gitu. Sedangkan di sisi lain, DocuSign adalah market leader secara global, dan tentu saja ketika berbicara spesifik dengan Indonesia, jadi benefit-benefit yang ditawarkan dari DocuSign, dari sistem mereka yang sangat proven, lengkap, fleksibel, lalu dengan legally binding assurance yang dari FIDA itu bisa menghasilkan manfaat buat seluruh masyarakat ya, jadi bisa menghadirkan verifikasi identitas dengan speed-nya, dengan kecepatannya, dengan skala operasional yang mudah-mudahan tidak terbatas juga, dari keamanan yang sudah sangat teruji dan terus diaudit juga gitu. Jadi ini mudah-mudahan FIDA mampu membantu DocuSign memperkuat posisinya di industri tanda tangan atau dokumen
manajemen tanda tangan elektronik di negara kita, di Indonesia. Ya, ya. Dan bukan hanya lewat kolaborasi yang tercipta nih antara VIDA dan DocuSign, tapi juga mungkin bisa dikatakan masa pandemi ya Pak Taufik ya, bisa menjadi semacam katalis nih untuk menciptakan kemajuan lebih permanen dalam penggunaan teknologi yang sekarang sedang kita bicarakan, yaitu tanda tangan elektronik. Setuju nggak Pak Taufik? Setuju sekali, itu juga akan membantu efisiensi banyak hal. Ya, terima kasih banyak Pak Taufik untuk jawabannya. Mr. Isen, I just asked Pak Taufik, does he think that this partnership that is launched today can be like the beginning of the increase of trend of using electronic signature in Indonesia? And Pak Taufik, very optimistic answer is yes, indeed. With all the technology that we offer, that we can verify and it is legally binding, this will be great facilities to many businesses, and especially in this pandemic era where we need to have remote working spaces, it will be very efficient in time and also in services, and will be very beneficial to many businesses, especially during this low-touch economy. Thank you, Pak Taufik ya untuk jawabannya. Okay, next question I would like to ask Mr. Isen from DocuSign. So, Mr. Isen, can you explain how can the DocuSign user benefit from the DocuSign and VIDA partnership? Thank you, Siska. That's a good question. So, VIDA and DocuSign can further enhance data protection and privacy for DocuSign users in Indonesia. And it will make DocuSign signature legally enforceable in Indonesia. It will also give a sense of reassurance to our users in Indonesia. So basically, when you sign document within this product, it will give you a very higher level evidentiary value under the Indonesian law. And also on top of that, our signature product are part of the contract lifecycle process, which include the notary system or DocuSign Agreement Cloud, for example, that we can integrate and be powered by VIDA in Indonesia. DocuSign will enable to help you to fast track all the contracts and increase efficiency at scale. Yeah. Okay, thank you, Mr. Isen, for your answer. I will try to quickly recap it in Bahasa Indonesia for our audience. Jadi dijelaskan oleh Mr. Isen bahwa memang partnership antara DocuSign dan VIDA bisa meningkatkan yang namanya proteksi data dan juga privacy untuk pengguna DocuSign di Indonesia dan menjadikan semua dokumen yang ditandatangani menggunakan DocuSign memiliki legalitas yang bisa dimanfaatkan di Indonesia. Tentunya ini memberikan rasa aman bagi para pengguna di Indonesia di mana dokumen yang ditandatangani melalui DocuSign akan memiliki kemampuan dan juga nilai hukum yang tinggi di bawah hukum Indonesia. Okay? Next question, still to Mr. Isen Wang from DocuSign. Can you tell us what is the future of the digital signature industry in the post-pandemic? Thanks. Well, the future is definitely we're going to see a lot more demand as well. So we believe that the demand for electronic and digital signatures definitely is still very high. Just as most recently as third quarter in 2021, our global user count just reached 1.1 million users. And in fact, the total addressable market is still very, very wide. And we could reach up to 25 trillion in value in US dollars. So in Indonesia, definitely this trend can be seen with the increased number of electronic and digital signature providers entering the industry. So we definitely believe that our customer proposition and the frictionless digital experience, which we align with VIDA's secure, scale, and speed, will stay there and create a new demand for digitization in the overall agreement lifecycle. All right, thank you so much for that very informative answer. Again, I would like to try to recap it really quick for our audience. Jadi Bapak Ibu sudah dijelaskan oleh Mr. Isen bahwa Mr. Isen percaya sekali demand untuk digital signature ini akan menjadi semakin tinggi. Sebagai barometer saja di kuartal ketiga 2021, global user count-nya sudah mencapai angka 1,1 juta pengguna. Dan digital signature total addressable market-nya juga masih sangat terbuka, reaching up sampai 25 trillion US dollars in value. Nah, di Indonesia sendiri, tren ini bisa dilihat dengan meningkatnya penggunaan dari digital signature yang ada di industri ini. Nah, kita percaya tentunya experience dari para pengguna sendiri untuk mendapatkan
pengalaman tanpa hambatan saat mengalami transaksi bersama dengan partner-partner bisnis mereka, ditambah lagi dengan kolaborasi bersama VIDA yang mengedepankan secure, scale, dan juga speed, ini akan menciptakan demand baru untuk perusahaan-perusahaan yang ingin mendigitalisasi perusahaan mereka dan akan bisa menjadi fasilitas yang sangat berguna. Baik, thank you very much once again to Mr. Isen for your thorough answer. And next question goes to Ibu Olivia, Head of Inside Sales. Mbak Ibu Olivia, bolehkah dijelaskan nih sekarang kepada semua audiens bagaimana VIDA melihat kerjasama dengan DocuSign? Sebelumnya terima kasih kepada Mbak Siska ya yang sudah memberikan kesempatan kepada saya hari ini dan untuk hadirin yang sudah hadir di eventnya kami. Oke, bagaimana VIDA melihat kerjasama dengan DocuSign saat ini? Mungkin seperti kita ketahui ya, DocuSign itu merupakan pioneer di dunia ya, merupakan pemimpin global di industrinya ya. So I think ini adalah this is a very good momentum ya buat pengguna DocuSign yang ada di Indonesia dan bagi VIDA sendiri ya. Dan seperti kita ketahui, VIDA juga merupakan perusahaan identitas digital di Indonesia yang kita tuh sudah memiliki yang namanya global recognition. Ya, jadi our signature itu terus terang tidak hanya direcognize hanya di Indonesia, tetapi kita sudah memiliki sertifikat lokal dan internasional. That's why our signature, our digital signature itu sudah diakui di global di 40 negara di dunia. Jadi kesempatan kerjasama kita dengan Doku ini bisa dikatakan seperti yang tadi Mr. Isen sampaikan ya, ini adalah penetrasi kita ke market itu pastinya akan lebih luas lagi ya untuk membawa market Indonesia ini ke arah digital, baik dalam kondisi pandemik ataupun nanti after pandemic. Baik, terima kasih Ibu Olivia untuk jawabannya. Benar-benar menjelaskan ya betapa pentingnya sebenarnya nih momen yang sedang kita jalani saat ini bersama-sama, yaitu kolaborasi antara VIDA dan juga DocuSign yang merupakan pioneer ya tadi ya Ibu Olivia sudah katakan. It's actually a very pioneering initiative what we have today, the collaboration between VIDA and also DocuSign. And it is also very important for us to realize that it is actually a very good opportunity for all of us, especially businesses, to really make the best of this moment, especially when we learn that VIDA and DocuSign is not only like an Indonesian available enterprise, but also globally. So ini memberikan kesempatan yang sangat baik, very good opportunities for all businesses in Indonesia. Terima kasih banyak ya Mbak Olivia untuk jawabannya. Lanjut satu lagi pertanyaan Mbak Olivia, if it's okay, masih ada satu pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Mbak Olivia. Bagaimana kerjasama DocuSign dan VIDA membantu menjawab kebutuhan bisnis di era anywhere economy? Ini very specific times we're living in right now kan Mbak Olivia? Silakan. Oke, mungkin kita bisa bantu jawab ya. Dari sisi proses online identity verification dan authentication yang VIDA lakukan ya dalam menerbitkan sertifikat elektronik, so itu akan memberikan pengalaman ya untuk user pada saat mereka membubuhkan tanda tangan, mereka akan feel secure, kemudian juga dari sisi journey-nya itu akan very seamless ya, dan pastinya sudah memiliki jaminan hukum untuk para pengguna DocuSign yang ada di Indonesia. Dan mungkin satu hal lagi yang mungkin saya bisa tambahkan, mungkin tadi seperti yang Mbak Siska sampaikan, kita ini kan sudah melewati pandemik, I think udah over 2 years ya untuk saat ini gitu ya, dari sejak tahun 2019 akhir ya. Nah, tanda tangan yang kita berikan itu sekali lagi kita memiliki nilai-nilai seperti yang namanya speed, skill, dan secure. So kebutuhan itu nantinya, kebutuhan akan aspek tersebut akan kami jawab nantinya melalui kerjasama antara DocuSign dan VIDA, di mana again ya proses verifikasi dan authentication-nya itu akan memberikan keamanan dan tanpa hambatan. Oke, very good to hear Mbak Olivia. Terima kasih buat jawabannya. Saya yakin sekali para audiens juga kayaknya semakin bersemangat nih untuk menyambut kolaborasi
antara VIDA dan juga DocuSign yang hari ini kita saksikan bersama-sama. We are part of history lah, bisa dikatakan hari ini ya Mbak Olivia ya. It is time to enter a new era nih of doing business with VIDA dan juga DocuSign. Oke, saya lihat dalam catatan yang saya miliki bahwa ternyata sudah cukup banyak nih pertanyaan yang masuk dari para audiens. Terima kasih banyak ya untuk semua pertanyaannya. Luar biasa antusias sekali. Jadi saya akan mulai bacakan nih pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dari para audiens kita. Silakan ya para anggota panel untuk bisa menyimak baik-baik nih pertanyaan yang sudah masuk. Pertama datang dari Pak Nanang, PT Adiagraha. Pertanyaannya adalah, how do I use a digital certificate issued by VIDA? Pertanyaannya ditujukan. Ini sebenarnya selain yang pertama tadi yang sudah saya bacakan, how do I use a digital certificate issued by VIDA? Pertanyaan berikutnya adalah, is digital signature safe? Nah, pertanyaan yang cukup fundamental nampaknya nih Pak Taufik. Mungkin Pak Taufik bisa langsung menjawab, silakan. Terima kasih Mbak Siska, terima kasih Pak Nanang untuk pertanyaannya. Ya, walaupun pertanyaannya in English, saya jawab in bahasa ya, nggak apa-apa. Ya sebenarnya kalau bagaimana cara menggunakan sertifikat elektronik VIDA untuk tanda tangan elektronik, konteksnya kita pagi ini dengan DocuSign, itu tentu saja ketika penandatangan diminta untuk menandatangani satu kontrak melalui DocuSign workflow, maka dia akan menerima email. Dari email itu dia akan diminta untuk buka linknya akan otomatis ngebuka di domainnya DocuSign dan bisa review konten dari agreement misalkan, dan di sana box atau kotak untuk tanda tangannya sudah tersedia. Dia bisa klik di sana dan di situ akan masuk ke, karena kalau di Indonesia ketika digital signature itu hanya VIDA muncul, jadi akan otomatis redirect ke authentication page-nya VIDA. Di sana harus input email address dan phone number yang terdaftar. Lalu autentikasi, tadi ada autentikasi foto wajah atau selfie, lalu autentikasi dengan SMS OTP. Nah, tapi sebelum itu, bagaimana pengguna ini atau penandatangan ini bisa memiliki VIDA, itu kalau arrangement nanti dengan kerjasama DocuSign, itu perusahaan yang sudah memiliki atau subscriber yang sudah memiliki DocuSign, itu nanti kami akan bantu untuk bisa mendaftarkan karyawan-karyawan atau orang-orangnya atau PIC-nya ke VIDA. Nanti akan ada semacam didaftarin oleh admin untuk menerima link untuk bisa melakukan proses eKYC sendiri. Jadi eKYC-nya dilakukan oleh masing-masing karyawan ketika dia sudah menerima email dari VIDA. Itu yang mengenai pertanyaan bagaimana cara menggunakan tanda tangan elektronik VIDA di DocuSign. Pertanyaan yang kedua, is it safe katanya? Apakah aman? Ya, sebenarnya kalau berbicara mengenai keamanan, yang paling penting dari kontrak adalah bahwa kontrak tersebut bisa dipastikan tidak ada orang yang bisa ngerubah setelah ditandatangani. Gitu. Karena kalau enggak kan nanti saya menandatangani untuk klausul apa, ternyata dirubah oleh orang lain, isinya jadi sesuatu yang berbeda yang saya sebenarnya tidak menandatanganinya gitu. Nah, teknologi tanda tangan elektronik tersertifikasi ini salah satu manfaat utamanya adalah untuk nge-seal. Jadi kalau misalkan satu kontrak tersebut sudah ditandatangani dan ada perubahan dari konten, itu kalau ngomong integrity ya, keamanan dari sisi integrity, itu maka akan bisa langsung diketahui ketika dibaca oleh aplikasi bahwa ini kontennya sudah ada perubahan sehingga tanda tangannya sudah tidak valid lagi. Jadi itu kayak semacam seal was broken lah, ada belangkonya sudah rusak gitu. Berbicara keamanan dari hal lain, misalkan bagaimana nanti ketika berinteraksi dengan VIDA, ketika mendaftar dan lain-lain, itu yang VIDA menyandarkan keamanannya ke audit-audit praktis yang kami
lakukan selama ini. Jadi kami tidak mengklaim sendiri bahwa FIDA aman, tapi audit-audit yang termasuk yang dari Kominfo, audit dari WebTrust, dari ISO dan lain-lain itu yang menjadi semacam jaminan lah bahwa semua proses itu dilakukan dengan sangat aman. Mudah-mudahan menjawab, Pak Nanang. Terima kasih untuk pertanyaan. Terima kasih banyak Pak Taufik. Sebelum saya lanjut ke penanya berikut nih, ternyata dari Pak Nanang masih ada satu pertanyaan yang ketinggalan nih Pak. Kombo nih pertanyaannya Pak Nanang hari ini. Pertanyaan ketiga masih untuk Pak Taufik adalah, what is identity verification? Tadi Pak Taufik sudah menjelaskan sebenarnya, tapi mungkin bisa diulang kembali Pak untuk membuat Pak Nanang dan juga audiens yang lain semakin jelas mengenai apa itu sebenarnya identity verification. Silakan Pak Taufik. Baik, konteksnya tanda tangan elektronik dengan identity verification adalah penanda tangan yang tanda tangannya nanti digunakan secara legal itu harus jelas bahwa itu milik siapa. Dan proses tersebut hanya bisa dilakukan ketika identitasnya itu jelas. Identitasnya siapa, tapi ada satu tahap penting di mana harus ada verifikasi atau proving, pembuktian bahwa benar identitas tersebut milik orang tersebut. Jadi identity verification adalah memastikan bahwa identitas yang digunakan itu valid secara legal dan official milik dari orang yang menggunakannya gitu. Itu ini bahasa saya ya, nggak menggunakan KPPI atau apa, cuman I hope cukup clear lah, karena FIDA melakukan proses identity verification. Pertama adalah meminta dokumen identitas, kalau di Indonesia KTP, terus termasuk detail dari KTP-nya, terus diminta untuk ambil foto wajah dengan aman tadi, ada liveness-nya, ada security dan lain-lain. Lalu kami akan melakukan verifikasi bahwa identitas tersebut, KTP tersebut beneran terdaftar di sisi pemerintahan atau enggak gitu. Dan selain itu, KTP yang detailnya misalkan atas nama Taufik, nomornya berapa, beneran milik orang tersebut dengan cara foto wajahnya tadi kembali diverifikasi ke database kepemerintahan. Di sana dinyatakan bahwa oh iya benar, foto tersebut pemilik dari KTP yang tadi digunakan. Kalau misalkan itu semua tidak lolos, ya kami tentu akan proses pendaftarannya tidak bisa berlanjut lah. Mungkin gitu Mbak Siska. Oke. Siap Pak Taufik. Jadi verifikasi identitas oleh FIDA itu adalah proses validasi identitas berdasarkan data yang direkam dalam Dukcapil. Jadi ada verifikasi biometrik, dalam hal ini pengenalan wajah tadi ya Pak Taufik katakan ya. Dan dari hasil verifikasi ini, FIDA akan mengeluarkan sertifikat elektronik sebagai identitas digital yang diakui. Kurang lebih seperti itu ya Pak Taufik ya? Betul sekali. Nah, menarik nih Pak Taufik, berdasarkan penjelasan tadi, muncullah pertanyaan berikut nih dari Jackie Oi dari Bank of America. Pertanyaannya adalah, what about individuals that does not have an Indonesian identity? How will this be catered? Nah, silakan Pak Taufik. Yeah, thank you for the very valid question. So basically from the regulation itself, it's already regulates for both Indonesian and foreigner. For the foreigner, it has to use the passport. So the process is slightly different because in terms of verifying the passport, there is no passport in the Dukcapil right now. So we have our own mechanic to make sure that the passport is a valid passport and owned by the user who use that specific passport. Besides that, we also have our collaboration with Singapore for MyInfo SingPass, similar to KTP in Indonesia, but specific for the Singaporean. Others country all relate to passport as a document for the identity verification. Yeah, hope that answer the question. Thank you.
would like to know, could you show us how DocuSign system integrated with FIDA and how the sign certification can be attached to the signature given? Mr. Ethan? So sorry, your earlier question was kind of cut off. Can you repeat the question again? Okay, no problem. So the question is from Putri from Mitsubishi. She would like to know, could you show her how DocuSign system integrated with FIDA and how the sign certification can be attached to the signature given? Please, Mr. Ethan. Sure. So first of all, you have to get a local envelope licensing and comes along with a connector called DocuSign Express, and that will allow you to do a connection with VIDA certs. And whenever the whole verification process is completed, there will be an audit trail listed within the encrypted PDF that's completed. So that will signify that the whole the process will be closed loop and is completed and for verification. Hope that helped to clarify. Yes, thank you, Ethan. Demikian ya, Mbak Putri dari Mitsubishi sudah dijawab. Jadi seperti yang sudah dijelaskan juga tadi dari awal bahwa memang harus sign in dulu bersama FIDA, memiliki account di FIDA, dan nanti akan terintegrasi dengan DocuSign saat kita hendak menandatangani dokumen yang dibutuhkan. Nah, kita lanjut lagi sekarang. Pertanyaan berikut datang dari Kovan Chandra. Nah, pertanyaan dari Kovan Chandra ini ditujukan baik untuk Pak Taufik dan juga Mr. Ethan. So the question goes to both Pak Taufik and Mr. Ethan. The question is, I'll read it first in bahasa Indonesia ya. Untuk sertifikatnya, apakah menggunakan milik FIDA atau DocuSign? Karena saya berharap tanda tangannya sah, diakui, dan mengikuti regulasi di Indonesia. So once again, the question is, for the certificate, does it belong to FIDA or to DocuSign? I wish that the signature will be legally binding and also follow the regulation in Indonesia. Maybe Pak Taufik would answer first. Ya, terima kasih. Sertifikatnya belong ke FIDA ya. Jadi FIDA sebagai PSRE yang tersertifikasi dan berinduk di bawah Kominfo itu yang menjadi entitas penerbit sertifikat untuk orang per orang yang nanti akan menggunakan tanda tangan elektronik di DocuSign. Justru kalau secara experience-nya memang seamless ya, seperti perpindahan dari DocuSign ke FIDA-nya itu simple banget. Cukup ada satu inputan, email dan nomor handphone, lalu selfie, lalu OTP, tapi di belakang itu sertifikatnya itu kan bahwa diterbitkan dan dikelola oleh FIDA. Jadi hanya katakanlah kalau berbicara PDF file format ya, PDF file formatnya itu yang akan dibubuhkan tanda tangan secara remote, tentu saja dengan standar mekanik yang memang sudah global praktis juga. Jadi ketika nanti tanda tangan elektroniknya dibaca, itu akan teridentifikasi bahwa ini katakanlah milik milik Bapak misalkan tadi, milik Taufik, diterbitkan oleh FIDA, diterbitkannya kapan dan lain-lain, itu ada di informasi detail dari sertifikatnya, dan itu yang menjadikan legally binding. Baik, terima kasih Pak Taufik, thank you. Mr. Ethan, maybe you would like to add something to this question? Yeah, sure. So of course, the VIDA cert belongs to VIDA, and what DocuSign here provide is that we provide the backbone and we allow the customer to perform the whole signing process and seamlessly. And of course, when the process is entirely completed, DocuSign will provide that audit trail to show you kind of at which point the signing is done, the IP address and the authentication. And of course, the rest is leveraging on VIDA's partnership to be legally recognized in Indonesian law. So, and of course, if you are interacting with overseas customer,
the audit trail would be enough in that sense. But that's how that happens. Right, thank you Mr. Isen. Jadi saya tekankan kembali kepada para audiens yang juga memiliki pertanyaan yang kurang lebih sama, bahwa DocuSign akan menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan FIDA sebagai penyelenggara sertifikat elektronik yang diakui dan terdaftar sebagai Certificate Authority di Kominfo. Demikian ya Bapak Ibu sekalian ya. Kita lanjut lagi pertanyaan berikut untuk Mr. Isen. Mr. Isen, this next question goes to you. If my company group in HQ has already global account with DocuSign and would like to extend this service to Indonesia, is this possible? Can this be integrated with FIDA? Please, Mr. Isen. Well, that's a good question. Well, the thing is, if you were to, it'll be easier, put it this way, it'll be easier if you are getting the envelopes and licensing locally. And at the same time, as I shared earlier, you will need this additional connector called DocuSign Express that works with, that allows you to connect with the VIDA certs. And, in order to manage that, ideally it's bought locally. All right, thank you, Mr. Isen, for your thorough answer. Okay, let me check because we have a few questions from many of our audience. Again, we like to thank each and every one of you for your high enthusiasm. We are sorting them out because few questions actually, they sort of sound the same. So we're going to make sure that we don't repeat the questions again. And we want to make sure that these questions really represent all the enthusiasm that we can feel from the audience right now. Okay, so next question comes from Kenneth from Wilmar International. Pertanyaannya adalah, seberapa banyak sertifikat yang dibutuhkan? Apakah seluruh penandatangan dokumen memerlukan CA? Pak Taufik, bolehkah menjawab pertanyaan dari Kenneth, Wilmar International? Silakan Pak Taufik. Terima kasih Pak Kenneth, Mbak Siska. Intinya seberapa banyak sertifikat yang dibutuhkan adalah sesuai dengan orang yang akan menandatangani dokumen secara elektronik gitu. Jadi setiap tanda tangan elektronik itu akan menggunakan sertifikat elektronik. Sertifikat elektroniknya berasosiasi ke individu, ke orang lah. Jadi kalau memang apakah seluruh karyawan yang memerlukan tanda tangan elektronik? Kalau memang iya, berarti harus memiliki akun FIDA semuanya. Tapi kalau misalkan untuk hal-hal tertentu, misalkan salah satu contoh invoicing, misalkan dari tim finance, berarti ada PIC dari finance yang harus memiliki sertifikat FIDA, lalu bisa menandatangan invoice yang akan diisu ke eksternal, misalkan seperti itu. Jadi jawabannya, setiap penandatangan harus memiliki sertifikat. Ya, semua all parties involved ya Pak Taufik artinya ya. Betul. Harus memiliki sertifikat agar bisa mendapatkan aspek legally binding tadi ya Pak ya. Jadi tidak ada lubang nih dalam agreement ini. Oke, baiklah saya akan lihat kembali dari list pertanyaan yang sudah masuk. Apakah masih ada yang ingin kita bacakan pertanyaannya? Oke, kami persilakan kembali untuk para audiens yang mungkin masih ingin memanfaatkan. Masih ada satu pertanyaan nih kayaknya ya. Ada waktu untuk satu pertanyaan yang ingin kami ajukan kepada para panelis. Mungkin bisa langsung saja kita bacakan pertanyaan yang... Oke, sebentar ya Bapak Ibu ya, mohon kesabarannya. Saya senang sekali loh ini melihat antusiasme dari audiens kita. Sambil saya ngomong pun ini masih masuk semua pertanyaan-pertanyaannya, luar biasa sekali. Ini menandakan bahwa benar ya apa yang dikatakan dari awal acara ini dimulai, bahwa memang fasilitas yang tersedia nih berkat kolaborasi antara FIDA dan DocuSign memang sangat dibutuhkan oleh banyak bisnis di Indonesia. Dan tentunya ini juga yang menandakan adalah antusiasme dari berbagai pertanyaan yang cukup detail dan benar-benar spesifik nih mengenai kebutuhan dari masing-masing perusahaan yang ada di sini. Mungkin aku bisa sambung kembali, ada pertanyaan dari Pak Kenneth lagi nih Pak Taufik. Pak Kenneth dari Wilmar International ingin bertanya lanjutan follow-up question. Untuk sertifikat yang diterbitkan, apakah ada masa berlakunya?
Dan apakah masa berlakunya hanya selama ada kerjasama dengan DocuSign dan FIDA? Silakan Pak Taufik. Baik, ya. Sertifikat yang diterbitkan masa berlakunya diatur juga oleh regulasi. Ada maksimal. Kalau yang Kominfo yang saat ini yang aktif itu maksimal 1 tahun. Jadi setiap FIDA menerbitkan sertifikat, dia bisa mendefinisikan bahwa berlakunya sekian lama sampai batas maksimalnya 1 tahun. Jadi dan itu untuk di notes bahwa berlaku sertifikat elektronik ya, bukan tanda tangan elektronik, kan ada 2 hal yang berbeda. Jadi tidak ada kaitannya dengan kerjasama dengan DocuSign. Jadi kalau sertifikat FIDA digunakan untuk tanda tangan melalui platformnya DocuSign selama sertifikatnya masih aktif, belum expired, maka itu tanda tangannya valid gitu. Tapi nanti ketika masa berlakunya sudah habis, itu bisa dipastikan bahwa tidak dapat digunakan sama sekali. Dan di FIDA sendiri ada secara prakteknya ada sertifikat policy, sertifikat practice statement, itu setelah masa berlaku habis, customer bisa minta perpanjang. Kita akan renew dan nanti akan ada masa berlaku yang baru. Atau kalau misalkan sebelum masa berlakunya habis, tapi minta dicabut, itu juga ada istilahnya revoke atau pencabutan. Itu juga life cycle dari sertifikat diatur seperti itu. Jadi tadi untuk menjawab, saya ulangi, diatur oleh regulasi. Untuk regulasi yang saat ini berjalan di bawah Kominfo, itu maksimal masa berlaku itu 1 tahun dari setelah diterbitkan. Baik, terima kasih banyak Pak Taufik untuk jawabannya. Dan terima kasih juga tentunya kepada segenap hadirin yang sudah sangat bersemangat nih untuk bergabung dalam sesi Q&A kita. Sebenarnya masih cukup banyak nih pertanyaan yang belum terjawab, tapi mohon maaf karena keterbatasan waktu, saya harus menutup nih sesi tanya jawab kita pada hari ini. Mungkin sebelum saya benar-benar sudahi, saya akan konklusikan sedikit ya diskusi kita dalam beberapa poin. Poin yang pertama adalah kolaborasi FIDA dan DocuSign mendukung pertumbuhan tanda tangan elektronik di Indonesia. Sertifikat elektronik yang dikeluarkan FIDA menjamin kerahasiaan dan perlindungan data para penggunanya, dan juga legalitas tanda tangan elektronik DocuSign didukung oleh sertifikat elektronik FIDA dan karenanya memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat. Dengan kerjasama antara DocuSign dan FIDA, tanda tangan elektronik pengguna DocuSign akan mendapatkan keuntungan secara langsung, di mana tanda tangan DocuSign akan dilengkapi dengan sertifikat elektronik FIDA. Nah, demikian ya Bapak Ibu semua ya, akan saya ulang kembali secara cepat dalam bahasa Inggris. So these are the main points of our discussion. FIDA and DocuSign collaboration support the growth of digital and electronic signature industry in Indonesia. Digital certificates issued by FIDA guarantee users data protection and privacy and also provide stronger legal assurance behind DocuSign's digital signatures in Indonesia. With the DocuSign partnership with FIDA, DocuSign e-signature users will get immediate benefits as their signatures will be armed with a FIDA digital certificate. Sekali lagi terima kasih banyak saya ucapkan kepada semua hadirin yang telah bertanya. Mohon maaf sekali lagi ya bagi para hadirin yang belum sempat dijawab pertanyaannya, mungkin bisa langsung berhubungan dengan tim FIDA untuk tahu lebih banyak bagaimana cara memanfaatkan kolaborasi yang luar biasa ini. And thank you once again to the panelists. Thank you so much for sharing with us your time and your expertise and the valuable information. Terima kasih banyak kepada para panelis kita. Sampai jumpa tentunya di kesempatan berikut. Dan sehat terus ya. Terima kasih banyak. Sekali lagi kami ucapkan kepada para anggota panel. Nah Bapak Ibu, dengan ini saya menutup acara FIDA dan DocuSign bekerja sama hadirkan identitas digital terpercaya untuk pengalaman tanda tangan elektronik tanpa hambatan pada siang hari ini. I would like to thank our panelists once again for sharing with them their time to participate in this event today. And once again, I must say this, congratulations to FIDA and DocuSign for your strategic partnership. Boleh saya minta tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu, tepuk tangan virtualnya untuk acara hari ini. Terima kasih banyak.
Untuk seluruh hadirin juga saya ucapkan terima kasih ya sudah menyempatkan hadir dan menjadi bagian dari acara kita pada hari ini. Saya Siska Becker, undur diri, terima kasih dan sampai jumpa di acara FIDA berikutnya. Good afternoon and have a great day.